Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Andreas Tomitulak, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Teluk Bintuni. Pada pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 angkatan ke-17 tahun 2021 pada BPSDM Provinsi Jawa Tengah, saya mengambil inovasi proyek perubahan dengan judul Strategi Percepatan Pemulihan Ekonomi di Masa Pandemi melalui pelaksanaan padat karya yang tersebar di 24 distrik Kabupaten Teluk Bintuni. Harapan yang ingin diwujudkan melalui aksi perubahan ini adalah percepatan pemulihan ekonomi masyarakat di masa pandemi yang akhir-akhir ini terkontraksi akibat tingginya PHK dan lesunya sektor UMKM. Dengan adanya program padat karya ini, masyarakat dapat memperoleh pekerjaan dan kembali bangkit menggerakkan roda perekonomian di Kabupaten Teluk Bintuni. Selamat menyaksikan. Kabupaten Teluk Bintuni merupakan kabupaten terluas di wilayah Papua Barat, sekitar 21% dari luasan Papua Barat atau 18.637 km persegi dengan jumlah penduduk sekitar 79.502 jiwa dengan kepadatan penduduk 4,8 jiwa per kilometer. Bila dibandingkan dengan kota Surabaya, setara dengan 57 kalinya kota Surabaya. Kabupaten Teluk Bintuni memiliki sumber daya alam yang berlimpah seperti minyak bumi, gas bumi, batu bara, perikanan, pertanian, dan kehutanan. Berdasarkan data BPS tahun 2018, Kabupaten Teluk Bintuni memiliki pendapatan PDRB per kapita tertinggi kedua di Indonesia setelah DKI Jakarta dengan angka 328,48 juta rupiah dengan sektor unggulan industri pengolahan. Visi Kabupaten Teluk Bintuni adalah terwujudnya Kabupaten Teluk Bintuni yang damai, maju, produktif, dan berdaya saing. Sedangkan misi Kabupaten Teluk Bintuni adalah membangun sumber daya manusia yang berkualitas, terampil, dan berdaya saing. Membangun infrastruktur daerah yang terfokus pada wilayah terisolir, tertinggal, dan kurang berkembang. Membangun perekonomian daerah berbasis sektor andalan untuk kesejahteraan masyarakat. Mengelola sumber daya alam dan investasi secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat, mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, inovatif, dan melayani, mewujudkan Kabupaten Teluk Bintuni yang damai, harmonis dalam keberagaman. Sembilan agenda prioritas. 7 program prioritas pro rakyat. Kondisi saat ini akibat pandemi COVID di Kabupaten Teluk Bintuni, angka pengangguran meningkat dari 5,9% menjadi 8,9% tahun 2020. Demikian pula dengan pertumbuhan ekonomi terkontraksi akibat pandemi COVID-19 dari 5,1% menjadi 1,01%. Daya beli masyarakat menurun, perputaran ekonomi mengalami perlambatan. Banyak masyarakat kehilangan pekerjaan karena PHK. Aktivitas UMKM cukup terpukul karena daya serap pasar menurun jauh. Dengan demikian, maka dibutuhkan suatu strategi percepatan penanganan dampak pandemi COVID-19 dari sisi ekonomi sebagai upaya menggerakkan ekonomi, pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19 di Kabupaten Teluk Bintuni. Pemerintah belum bisa memprediksi kapan pandemi COVID dapat berlalu, namun pemenuhan kehidupan masyarakat semakin sulit, apalagi Kabupaten Teluk Bintuni yang masyarakatnya kebanyakan hidup sebagai peramu, pekerjaan yang tidak menetap dan menentu. Pemerintah terus berupaya menjaga kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di tengah kebijakan tanggap darurat pandemi Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19.
Selain menyiapkan jaring pengaman sosial, pemerintah juga menyiapkan program-program yang ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Dengan demikian, dibutuhkan formulasi kebijakan yang tepat untuk menjawab berbagai dampak di tengah pandemi COVID agar dapat mensupport pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pendekatan program padat karya yang tersebar di 24 distrik atau kecamatan agar tidak menimbulkan kegaduhan sosial di tengah masyarakat sehingga masyarakat tetap mendapat kesempatan untuk bekerja melalui paket-paket padat karya. Milestone 1. Membangun komitmen internal. Implementasi proyek perubahan diawali dengan membangun komitmen internal dengan berkoordinasi dengan mentor untuk menyampaikan implementasi proyek perubahan. Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah diperolehnya dukungan penuh terhadap pelaksanaan proyek perubahan, kemudian dilaksanakan rapat koordinasi internal dengan melibatkan stakeholder internal. Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah dukungan internal terhadap proyek perubahan. Milestone 2. Tahapan membentuk tim kreatif. Pembentukan tim efektif dilaksanakan melalui penerbitan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang nomor 913/39A tahun 2021. Milestone 3. Rapat koordinasi dengan tim efektif. Terhadap tim yang telah terbentuk dilaksanakan rapat koordinasi tim untuk memberikan pemahaman tentang tahapan, waktu, dan output proyek perubahan. Milestone 4. Menyusun draft peraturan Bupati tentang pedoman pelaksanaan padat karya infrastruktur. Sebagai dasar regulasi disusun draft peraturan Bupati tentang padat karya infrastruktur di Kabupaten Teluk Bintuni. Diawali dengan mengumpulkan literatur atau referensi penyusunan draft Perbub. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan draft Perbub dan pembahasan draft Perbub. Pada tahap ini juga dilaksanakan koordinasi dengan bagian hukum untuk memperoleh saran atau masukan. Milestone 5. Menyusun petunjuk teknis kegiatan padat karya infrastruktur. Petunjuk teknis kegiatan padat karya infrastruktur disusun untuk memberikan kejelasan dengan tata cara dan mempermudah pelaksanaan program padat karya infrastruktur di Kabupaten Teluk Bintuni. Milestone 6. Sosialisasi program sepeda. Sosialisasi dilaksanakan melalui media massa. Penyampaian informasi kepada publik agar dapat menarik peran serta masyarakat dalam program padat karya infrastruktur ini. Milestone 7. Implementasi kegiatan paket padat karya di Kabupaten Teluk Bintuni pada 3 distrik pilot project. Implementasi padat karya infrastruktur pada jangka pendek ditargetkan pada 3 distrik, jangka menengah 18 distrik, dan jangka panjang 24 distrik. Akan tetapi, tingginya sambutan dari stakeholder yang memperhatikan kondisi perekonomian masyarakat yang semakin terpuruk akibat COVID-19, maka berbagai usulan masuk kepada kami dari masyarakat, kepala distrik, dan stakeholder lainnya untuk mempercepat dan memperluas cakupan program sepeda. Kami mengimplementasikan kegiatan paket padat karya pada 24 distrik yang semula akan dilaksanakan pada jangka panjang, akan tetapi dapat diselesaikan pada jangka pendek. Milestone 8. Monitoring dan evaluasi. Langkah akhir dari implementasi jangka pendek adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi. Dari tahap ini diperoleh rekomendasi bahwa Bupati Teluk Bintuni agar memberikan dukungan penuh dalam implementasi Perbub tentang pedoman pelaksanaan padat karya infrastruktur. Kepala dinas atau instansi yang menangani peningkatan perekonomian masyarakat agar ikut mengawal program sepeda dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat. Kepala distrik agar melaksanakan implementasi program sepeda secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan infrastruktur melalui Musrenbang. Jumlah pengangguran di Kabupaten Teluk Bintuni pada tahun 2018 hingga 2020 terus mengalami peningkatan.
Keberadaan inovasi sepeda memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja sebesar 5.123 melalui program padat karya infrastruktur yang tersebar di 24 distrik Kabupaten Teluk Bintuni. Saya berterima kasih sebagai tokoh. Ada inovasi yang dilakukan oleh Dinas PU. Dalam hal ini sebagai kepanjangan tangan Pak Bupati, yaitu ada program paket masyarakat. Dan paket masyarakat yang terjadi di Bintuni, saya melihat sangat membantu di era kita mengalami pandemi ini. Itu membuat daftar tunggu tuh makin besar karena orang-orang dari perusahaan-perusahaan ini dirumahkan banyak. Termasuk kita punya honorer. Honorer pegawai itu hampir 2.000-an orang dirumahkan. Itu bukan sesuatu yang main-main. Orangnya kan perlu makan, perlu hidup. Dan ini sangat membantu. Nah, jadi selaku tokoh masyarakat, satu, saya memberikan apresiasi. Sebenarnya ini program padat karya yang menyentuh langsung ke rakyat. Dengan sendirinya, walaupun era pandemi ini, Pak Bupati sebenarnya mendorong daya beli masyarakat itu, orang ada uang, walaupun kecil, tapi Selamat pagi semuanya, terima kasih untuk proyeknya yang di pasar ya, dan pembeli juga cukup. Sekarang sudah mulai ramai, walaupun yang setengah mati tapi mulai ramai dengan keadaannya proyek juga ya, masyarakat juga bisa tempat ini tidak pecek-pecek lagi seperti dulunya karena bagus, sudah diperbaiki, sudah bikin. Terima kasih. Ya, penjualan itu bahan bangunan selama COVID ini kan tidak terlalu lancar. Ada beberapa hal yang kemarin ada proyek paket masyarakat yang dikerjakan di pertengahan Agustus ini, itu yang membuat penjualan agak sedikit laris. Kemudian paket masyarakat tersebut bisa membuat para pedagang khususnya toko bangunan yang ada di Teluk Bintuni ini, dalam hal ini paket masyarakat dalam pekerjaan baku jalan yang dilaksanakan oleh atau diberikan oleh dinas terkait, hal ini kantor dinas PU yang memberikan paket-paket terhadap masyarakat, kepada masyarakat. Harapan kita semoga paket-paket tersebut bisa berjalan terus, bisa dapat meningkatkan pembelian atau pembelanjaan di khusus toko-toko bangunan yang ada di Bintuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Alimuddin Baidu, MM, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintuni, Provinsi Papua Barat. Saya memberikan apresiasi dan dukungan penuh kepada Bapak Pemitula yang telah menyusun proyek perubahan atau inovasi dengan mengangkat tema tentang strategi percepatan pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19 melalui paket padat karya atau disingkat sepeda. Saya meyakini bahwa melalui inovasi ini akan menciptakan kesempatan kerja atau lapangan kerja di distrik-distrik dan kampung-kampung di Kabupaten Bintuni. Karena dengan implementasi inovasi ini, maka saya yakin akan tercipta lapangan pekerjaan atau kesempatan kerja sekitar 2.400 di Kabupaten Bintuni setiap tahunnya. Karena itu, saya selaku Kepala Bapeda akan memberikan dukungan penuh dalam penyusunan anggaran tahun 2020. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capaian proyek perubahan dari sisi tahapan sebesar 100%. Artinya, seluruh tahapan kegiatan ini dapat terlaksana secara keseluruhan. Sedangkan capaian implementasi proyek perubahan mencapai 800%. Hal ini diketahui dari target capaian jangka pendek
pada implementasi program sepeda adalah 3 distrik. Akan tetapi telah dapat diperoleh realisasi sebanyak 24 distrik. Demikian laporan akhir dari aksi perubahan ini kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon arahan dan masukan dari penguji, coach, dan mentor untuk perbaikan laporan akhir dari aksi perubahan ini. Infrastruktur oke, ekonomi bangkit.